Wow, 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 ini sungguh keterlaluan, guys. Ruben Amorim sekarang sudah konversi pers lagi ya, guys. Menghadapi laga ataupun sebelum menghadapi laga melawan West Ham, guys. Ada beberapa banyak hal ya yang saya mau sampaikan ya, tetapi ini salah satu apa ya? Salah satu kecemasan dan banyak ngomong juga nih si Amorim ya, guys, karena apa ya? Amorim ini adalah salah satu pelatih yang saya kagumi ya, tetapi dalam kata-katanya itu Amorim tidak bisa menjaga nih apa-apa yang harus diucapkan atau apa-apa yang tidak harus diucapkan. Itu sayang sekali, guys. Amorim harus banyak belajar ngomong lagi nih. Media bukan teman kawan, media bukan teman. Sekali lagi, Bang. Bang Amorim, mohon tolong ya, media itu bukan teman ya, guys. Jadi mohon dijaga ya untuk kata-katanya supaya apa ya? Supaya lebih bijak lagi dan lebih apa ya? Lebih enak lagi ya ke para fans sejati Manchester United, guys. Oke, guys, seperti biasa bagi yang belum gabung dengan saluran ini bisa like, komen, dan subscribe ya, guys, karena apa ya? Karena baik lagi ya, fans sejati Manchester United itu harus mengkritik ya, guys. Gimana-gimananya ataupun apa-apanya yang ataupun ya kita harus subjektif ya, mana yang benar atau mana tidak ya kita bilang aja ya, guys. Itu menurut opini saya pribadi ya, guys ya. Kalau teman-teman punya opini pribadi lainnya ataupun punya opini lain selain opini saya bisa ungkapkan ya di dalam drop komentar ya, guys. Karena baik lagi ya, ada beberapa hal yang positif ya yang saya tangkap dari hasil konversi pers dari Ruben Amorim dan juga ada banyak hal yang negatif, cukup banyak juga ya yang saya tangkap dari hasil konversi pers Ruben Amorim di Chicago ya, guys. Salah satunya ada beberapa nih. Salah satunya yang mengatakan bahwa Amorim mengatakan bahwa dia bahagia dengan skuad yang ada. Amorim gimana jawabannya? Dia sangat bahagia. Ini kenapa kawan? Ini kenapa kawan? Kita tahu kan musim kemarin skuad ini berada di peringkat 15, guys. Masa harus merasa senang Ruben Amorim? Kan kita sudah tahu ya bahwa pemain-pemain ini semua hasil apa ya? Semuanya itu pada bapuk semua, guys. Semua pada bapuk dan tidak ada kontribusi yang sangat nyata di lapangan ya. Tapi Ruben Amorim bilang setelah dikatakan oleh salah satu media ya apakah senang dengan skuad yang ada? Dia menyatakan bahwa senang sekali dengan skuad yang ada ya, guys. Aduh, ini gimana ya Allah. Ruben Amorim mengatakan hal tersebut, guys. Karena faktanya kita kemarin ataupun tahun kemarin kita berada di posisi 15, guys. Ini sangat menyedihkan sih bagi khususnya bagi diri saya pribadi ya. Apa-apa yang diungkapkan Ruben Amorim itu selalu apa ya? Selalu tidak sesuai ya dengan faktanya. Tetapi nggak tahu juga sih. Mungkin Ruben Amorim mempunyai pemikiran sendiri, mempunyai cara pandang sendiri ya. Terus dikatakan lagi apa ya? Banyak ada ya Luxau. Luxau yang dikatakannya bagaimana keadaan Luxau dan dia menjawab dengan sangat eh, apa ya? Dengan sangat tegas. Dia adalah salah satu pemain bintang ataupun pemain dunia kelas dunia ya, guys. Kelas dunia di mana? Tahun kemarin juga gak main si Luxau ini, guys. Ruben Amorim, guys. Dia gak hampir main ya tahun kemarin-kemarin itu baru hanya beberapa kali main di menit apa di akhir-akhir musim, guys. Dia bisa-bisanya mengatakan bahwa Luxo adalah salah satu pemain kelas dunia. Kelas dunia dari mana, guys? Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali yang saya tangkap sebagai pemain kelas dunia. Dia itu bapuk dan mulai cedera dan ini tahun 2025 Ruben Amorim dia udah pemain lama dan sudah bapuk. Bagaimana Ruben Amorim bisa mengatakan tersebut? Gimana cara pandangnya ataupun gimana cara pandang Ruben Amorim terhadap pemain-pemain yang ada? Sungguh mengesalkan sekali nih Ruben Amorim konversi pers. Banyak juga ya bahwa yang mengatakan bahwa Ruben Amorim itu adalah salah satu penyair dan ternyata itu adalah benar juga, guys. Jadi saya harap jangan dilebih-lebihkan lah, guys, atau Ruben Amorim, Bung, jangan dilebih-lebihkan Ruben Amorim.
Ya kita sewajarnya ya Luke Shaw adalah pemain yang biasa aja yang membantu kontribusi tim, jangan menyangkut-nyangkut kelas dunia ataupun dia pemain terbaik atau dia bisa membawa perubahan. Pada nyatanya kemarin juga dia menyatakan bahwa apa ya, dia tidak merasa layak untuk bermain di klub sekelas Manchester United, di klub kelas top dunia ya guys. Masa Biro bilang gitu? Gimana Bung? Bung Amorim gimana Bung? Ayo come on. Berikanlah yang subjektif ataupun yang nyata. Jangan melindungi pemain-pemain yang sudah apa ya? Sudah tidak mau untuk berkontribusi lagi ya ataupun tidak ada kualitas lagi ya walaupun dia pengen di situ ya tetapi ya kita tidak ada kualitas ya ngapain ujung-ujungnya kamu sendiri yang dipecat Ruben Amorim wahai Ruben Amorim. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa apa ya, dia senang dengan pemain-pemain yang punya niat untuk tetap berada di sini. Ya pasti senang lah. Ini kelas klub dunia, Ruben Amorim ini klub top apa top global dunia, salah satu klub raksasa dunia. Ya pasti senang mereka semua untuk berada tetap di sana ya guys. Gimana nih Amorim? Ya pasti mereka semua para pemain Manchester ini pasti senang berada di Manchester United. Seharusnya Ruben Amorim itu menyingkirkan orang-orang hampir setengahnya dari semua squad yang ada kemarin. Kalau ditanya Ruben Amorim, kamu senangnya dengan squad yang ada ataupun persiapan untuk musim panas yang akan datang? Dia malah berkata, ya senang, ya pasti senang kalau anak-anak si kayak Rasmus Højlund, kayak semua itu pasti senang sekali. Tapi kan kontribusinya tidak ada. Malah ujung-ujungnya kamu sendiri Ruben Amorim yang bakal dipecat. Jadi ini gimana nih teman-teman? Soal pendapat Ruben Amorim yang menyatakan hal tersebut di dalam konferensi pers pada saat melawan sebentar ya guys. Ini gimana nih? Duh, kita berusaha subjektif ya guys. Kita berusaha apa ya subjektif lah terhadap pernyataan-pernyataan Ruben Amorim ya guys. Kita sebagai fans sejati sudah apa ya sudah terlalu menderita lah. Dan dia juga mengatakan bahwa di awal-awal dia sangat senang ya, tetapi balik lagi ya, dia mengatakan menderita lagi, menderita gimana maksudnya Ruben Amorim, Liga juga belum dimulai. Liga dimulai pada saat kita melawan Arsenal pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Itu adalah salah satu start mulai Liga Premier League untuk musim panas yang akan datang. Baru kita tahu gimana hasilnya. Kenapa Ruben Amorim dari awal-awalnya positif, ujung-ujungnya ke menderita lagi, menderita lagi. Itu kan menjadi nggak tahu lah Ruben Amorim dalam menyatakan pernyataan ataupun menyatakan kata-kata tersebut ada maknanya gimana ya Ruben Amorim. Benar itu konteksnya kayak gimana Ruben Amorim. Karena kita sebagai fans sejati Manchester itu sudah sangat menderita dengan selama ini bertahun-tahun ya guys. Hampir 10 tahun lebih nih kita fans sejati Manchester ini apa ya menderita ya guys dengan prestasi-prestasi yang ditonjolkan oleh tim kesayangan kita yaitu Manchester United. Jadi jangan ditambah lagi lah Ruben Amorim untuk musim-musim panas yang akan datang nih. Ini dia Ruben Amorim gimana ya guys? Cara pandangnya ataupun cara berpikirnya ya kita sudah habis-habisan mendukung Manchester United tapi ya baik lagi kita tidak apa ya kita semua sebagai fans hanya memerlukan hasil dan hasil orientasinya kita hasil ya guys. Ya kalau positifnya kita sudah tahu ya bahwa skuad yang ada sudah berlatih maksimal ya dilihat dari sekilas video-video yang muncul dari beranda sosial media saya ya guys mereka berlatih sangat keras semuanya itu sudah terlihat tetapi ya kita tinggal menunggu hasilnya musim ataupun tanggal 17 Agustus gimana ya guys karena besok pagi kita akan melawan West Ham ya guys dan kita lihat aja ya hasil dari latihan nih para pemain ataupun squad yang ada di Manchester United. Bisa-bisanya dia bisa bilang aku senang dengan keberadaan para pemain. Ya senang lah dia gaji sedikit, kontribusinya kecil. Casemiro aja ya guys gaji gede. Kita membutuhkan gelandang bertahan. Kita masih membutuhkan kiper. Kita masih membutuhkan striker. Itu banyak hal yang harus ditambah Ruben Amorim. Kita banyak kelemahan. Kita harus banyak kelemahan Ruben Amorim.
Kenapa kamu bilang kayak gitu? Kan kita juga jadi bete temen melihat apa tuh hasil konversi pers Anda guys, Anda Ruben Amorim. Ayo dong, ayo dong, ayo dong Ruben Amorim, berikanlah hasil yang terbaik ya guys. Jangan banyak bicara ataupun jangan hyperbola ya guys, jangan dilebih-lebihkan ya guys. Ya kita baik lagi, media adalah bukan teman. Media adalah salah satu apa ya yang harus dihindari seharusnya. Jadi saya harap Ruben Amorim bisa berubah itu semua ya guys. Kita sebagai fans sejati Manchester United menjadi lebih greget lagi dan susah bilang kata apa-apa sih. Ya, kita sebagai fans sejati balik lagi, masa kita harus pasrah aja? Kita harus ungkapkan kekesalan kita di media sosial seperti saya, guys. Mungkin dia tidak akan nonton ya, guys, tapi nggak tahu juga lah. Tetapi yang saya sampaikan ya untuk para fans sejati Manchester United ya gitu faktanya. Kalau menurut saya pribadi, mungkin teman-teman sendiri punya opini dari hasil kemarin konversi pers Ruben Amorim ya guys, mungkin bisa punya pendapat pribadi, bisa drop di kolom komentar ya teman-teman. Oke, Ruben Amorim, jadi gitu aja ya Ruben Amorim, jangan apa ya, jangan terlalu banyak bicara lah. Ya kalau kita sudah tahu keadaan klub kayak gimana, mencari pemain jadi susah, menjual juga susah, jadi terus ada lagi kata-kata ya bahwa jika Omar Berarda dan Jan Solwicok dari pemain-pemain yang dibuang seperti Sancho, Garnacho, Malaysia dan siapa satu lagi teh? Garnacho, Sancho, Malaysia sama Anthony ya. Kalau mereka dijual tetapi di bawah harga standar-standar ataupun di bawah yang diinginkan oleh Omar Berarda sama Jan Wicok, maka Ruben Amorim akan menarik kembali pemain tersebut. Aduh, ini salah kaprah lagi Ruben Amorim. Masa kita mengambil pemain-pemain yang negatif lagi? Kan tadi kita sudah kita sudah sepakat dengan lingkungan yang positif, dengan orang-orang yang positif. Masa orang negatif diambil lagi? Kalau tidak sampai mereka sampai akhir bulan jendela transfer dibuka, mereka tidak dijual, masa diambil lagi? Aduh, itu sih masih banyak yang saya tangkap kesalahan-kesalahan ataupun apa-apa yang disampaikan oleh Ruben Amorim di media sosial. Oke guys, segitu aja guys. Mudah-mudahan memberikan sudut pandang lain ya bagi teman-teman. Dan jika teman-teman punya opini pribadi lainnya, bisa drop di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya guys, supaya kita lebih kritis lagi terhadap tim kesayangan kita, yaitu Manchester United. Oke guys, segitu aja guys. Jangan lupa bersyukur dan terima kasih sudah menonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.